Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi 9 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia mengusulkan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dalam proses pencarian kerja karena berpotensi menghalangi hak asasi warga negara. Ketua Komisi 8 DPR RI Willy Aditya berpendapat langkah yang diajukan Menteri HAM merupakan langkah yang progresif untuk HAM di tanah air. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, mengatakan usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK merupakan sebuah langkah progresif yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia di tanah air. Hal itu disampaikan Willy Aditya saat diwawancarai Antara terkait usulan penghapusan SKCK yang diajukan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Padang, Senin 7 April. Menurut Willy, seluruh warga binaan berhak mendapatkan tempat, termasuk mencari pekerjaan yang layak pasca menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, di mana selama ini itu sulit didapatkan warga binaan karena terhalang oleh syarat SKCK. Meski demikian, apabila perusahaan berdalih ingin memvalidasi latar belakang seseorang, termasuk mantan narapidana, Willy berpendapat hal itu cukup dilakukan dengan verifikasi data diri dari kedua belah pihak. Batas sudah jatuh tertimpa tangga, habis tertimpa tangga ditimpukin orang ramai. Jangan. Dan itu cukup. Kemudian kalau perusahaan ingin lebih memvalidasi, ya cukup melakukan verifikasi. Kan harus dua belah pihak, dan kita prinsipnya dari penegakan HAM itu non diskriminasi, Pak. Everybody equal di mata hukum, dan itu yang harus kita apresiasi. Ya, saya melihat apa yang ditandaskan oleh Pak Menteri HAM Natalius Pigai satu hal yang progresif. Lebih lanjut, ia menyebut usulan dari Menteri HAM Natalius Pigai juga sejalan dengan astacita pertama Presiden Prabowo, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Sehingga dalam waktu dekat, komisi yang dipimpinnya akan berkoordinasi lebih jauh dengan Menteri HAM terkait usulan penghapusan SKCK tersebut. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) mencatat tren pemudik yang menggunakan kereta cepat Wus selama masa libur Lebaran 2025 meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan jadwal perjalanan dari 52 menjadi 62 perjalanan pulang pergi rute Bandung Halim. Lonjakan jumlah penumpang juga terjadi karena kereta cepat dinilai lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya untuk perjalanan antara Bandung dan Jakarta. H+6 Lebaran, arus milir di stasiun kereta cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat masih dipadati pemilir yang hendak pergi ke Halim, Jakarta. Meski puncak milir sudah terjadi pada hari Minggu 6 April dengan jumlah penumpang mencapai 23.500 orang, pada hari ini penumpang diperkirakan akan menyentuh 21 ribuan orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Manajer Corporate Communications Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti di stasiun kereta cepat Padalarang, Kabupaten Bandung, Senin 7 April. Menurut Emir, tren mudik dan milir Lebaran menggunakan kereta cepat Wus tahun 2025 meningkat hingga 20% dibandingkan dengan tahun lalu, dari kisaran 17 hingga 18 ribu menjadi 21 sampai 23 ribu penumpang per hari. Selain penambahan jadwal perjalanan dari 52 menjadi 62 perjalanan, kenaikan jumlah penumpang juga disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang menyadari efisiensi waktu perjalanan kereta cepat yang lebih singkat. Jadi memang kami melihat ya, banyak penumpang yang sudah terbiasa menggunakan Wush
dan belum mau beralih ke transportasi lain. Karena dengan layanan yang ditawarkan tentu mereka akan merasa lebih efisien waktu perjalanannya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mudik lebaran ini tidak habis untuk perjalanan. Jadi mereka bisa lebih maksimal dalam bersilaturahmi maupun berlibur di masa libur lebaran kali ini. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang penumpang, Tiara, yang memilih milir dari Cimahi menuju ke Jakarta pada hari ini. Karena dari kemarin ngelihat, sebenarnya kemarin udah ke Jakarta, terus ngelihat dari jalan tol tuh macet banget ya, jadi pilihan hari ini Wush, dan ya udah karena Wush setengah jam kan, jadi kita pilih hari ini aja. Emang udah sering pakai Wush? Ya kebetulan ya. KCIC juga mencatat sejak 24 Maret lalu sebanyak 292.000 penumpang yang menggunakan kereta cepat dan diprediksi akan bertambah seiring dengan berakhirnya masa milir lebaran. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan work from anywhere WFA sehingga arus milir akan terjadi hingga akhir pekan ini. Pemirsa, bangunan lawas yang berada di Kompleks Kota Lama Semarang roboh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Tri Martono, mengungkapkan bahwa sistem satu arah SSA yang diberlakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Ambarawa akan diteruskan secara permanen. Meski demikian, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Bupati Semarang untuk mempermanenkan sistem satu arah di luar jalur Jalan Semarang-Yogyakarta tersebut. Untuk mensukseskan pemberlakuan sistem satu arah ini juga telah disiapkan jalur khusus untuk kendaraan roda 2 supaya tetap bisa melaju dua arah. Yang SSA Ambarawa nanti kita lanjutkan karena ini untuk proses peraturan bupatinya ini sudah berproses, kita tinggal nunggu aja. Mungkin 1 bulan proses perbuknya jalan sehingga ini sepanjang uji coba, nanti begitu perbuknya turun langsung jalan permanen. Artinya? Betul, tetap nanti diberlakukan SSA. Terus untuk pengaturan yang tadi sepeda motor pripun Bapak? Ya, pengaturan untuk yang sepeda motor ini berkaitan dengan hasil evaluasi pada saat uji coba 1 tahun yang lalu. Ini kan banyak sepeda motor yang tidak diberikan ruang sepis, jalur tersendiri, akhirnya melimpah ke perkampungan. Nah, kita evaluasi, kemudian kita berikan sepis, harapannya nanti tidak ada sepeda motor yang masuk lingkungan, nanti ada jalur tersendiri. Ya, berkaitan dengan kemarin memang belum ada jalur sendiri, akhirnya kan warga ngambil jalan pintas. Akhirnya kan jalan mana yang terdekat, akhirnya jalan kampung yang dipakai. Rencananya Pergub akan diterbitkan kapan sama? Ya, kita untuk prosesnya Pergub kan harus ada persetujuan dari Kumham Provinsi, sehingga kita perkirakan nanti 1 bulan setelah ini nanti bisa turun, dan begitu turun nanti langsung diberlakukan. Kita sudah koordinasi atau konsultasi ke bagian hukum kira-kira 1 bulan. Adapun SSA di Ambarawa ini diberlakukan sepanjang 650 meter, tempatnya dari arah Magelang menuju Semarang. Sedangkan kendaraan yang melaju dari Semarang ke Magelang ini diarahkan ke ruas jalan Lingkar Ambarawa JLA. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, bangunan lawas yang berada di Kompleks Kota Lama Semarang roboh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga setempat sempat dibuat kaget usai bangunan tersebut roboh pada 3 April 2025 pada pukul 1 WIB dini hari yang mengeluarkan kepulan debu. Diketahui bahwa bangunan yang berada di belakang Taman Sri Gunting tersebut dahulu milik perusahaan Star Motor dan disewakan sebagai gudang. Namun setelah pemiliknya meninggal, bangunan tersebut tak lagi digunakan. Di kawasan Kota Lama sendiri masih terdapat gudang atau bangunan yang tampak tak terawat. Robohnya tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Jam berapa? Habis itu ya,
sholat Id tengah malam. Itu kira-kira jam-jam 1 malam. Berarti pas lebaran ya? Lebaran malamnya Pas itu lebaran malamnya langsung rubuh. Senin ya Pak itu berarti ya? Senin ya orang sudah tahu, Senin itu sudah barang-barang sudah dibawa. Jalan-jalan sudah tumpuk. Oh. Kan dihubungi PLN jadi lampunya mati. Oh semuanya? Gara-gara ini Sekitar ada? Sekitar ini aja. Oh sekitar itu. Kan asapnya sampai tinggi, sampai gelap ini. Oh itu asap dari rontokan itu. Dari rontokan itu. Itu ketinggian berapa itu Pak? Batu bata tok itu. Batu bata tok, ketinggiannya kan Sekitar 6 meter ada ya Pak ya? Atau lebih Pak? Lebih ya, lebih 6 meter ya. Kalau itu bangunan itu kosong sejak kapan Pak? Wah, 20-an tahun. Udah puluhan tahun? Yang punya itu sudah nggak tahu lah gimana alamatnya, apa udah meninggal. Oh tanggal 3? Jam 1 malam kan. Kalau untuk kondisi wisatawan saat itu Pak, gimana, ramai nggak Pak pas kejadian itu? Kejadian sepi. Masih sepi? Iya. Sepi berarti Kan tengah malam. Nggak ada korban jiwa ya? Nggak ada. Malam itu kalau berlakunya bukan jam 1 malam, iya, mesti untuk korban. Ya. Itu kendaraannya benar lewat luar masuk situ. Iya. Belum sampai sekarang belum ada berita itu. Belum ada. Soalnya yang punya itu sudah tahu di mana. Nggak tahu kemana Pak? Berarti dari Pemkot belum ada sudah koordinasi? datang ngurusi itu. Star Motor itu ya, perusahaan namanya Star Motor perusahaan ya? yang terkenal itu Star Motor. Star Motor. Robohnya bangunan tersebut kemungkinan faktor umur yang telah berdiri mungkin sejak ratusan tahun lalu. Beruntung kejadian tersebut terjadi pada malam hari sehingga tidak membawa dampak ke masyarakat. Banyaknya bangunan lama yang telah lama tak terawat diharapkan dapat diambil alih oleh Pemkot Semarang sehingga dapat diawasi kondisinya. Dari Semarang, Sahrul Muaz melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita terhangat lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Pemirsa, meskipun harga tiket bus mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat pasca Lebaran ini, namun ratusan calon penumpang masih terus memadati Terminal Cepu Blora. Kepadatan calon pemudik masih terasa di Terminal Cepu Blora pasca Lebaran tahun 2025. Para pemudik ini rencananya akan kembali ke Jakarta untuk kembali menjalani aktivitas. Meski harga tiket bus mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat, namun tidak mengurangi minat pemudik untuk kembali ke perantauan menggunakan bus. Selain merasa lebih nyaman, pembelian tiket juga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Harga tiket bus jurusan Cepu Jakarta saat ini dijual hampir Rp500.000. Harga ini naik 2 kali lipat dibanding hari biasa yang hanya Rp200.000. Ini harganya berapa tiketnya? 480. Kalau biasanya berapa biasanya? 200. Ya, berarti 2 kali lipat ya? Iya. Tapi tidak apa-apa ya dengan kenaikan? Berebut nggak tiketnya? Berebut. Ya ada mas, kalau tiket mas. Kenaikannya ya mungkin dua kali ya, nggak tahu saya. Kalau ke arah Jakarta biasanya berapa itu? Kalau ke arah Jakarta kira-kira ya 500-an kali ya mas ya. Harga normal berapa? Harga normal sekitar 200-an, 300-an. Tapi peminatnya tetap banyak ya? Ya kalau pas waktu mudik emang banyak mas, pasti itu. Harus balik atau mudik banyak. Dari pantauan puncak arus balik sudah terjadi pada H+7 hingga sekarang. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo bakal melakukan renovasi Masjid Baitur Nur Kabupaten Pati dengan anggaran senilai 15 miliar rupiah. Pembangunan direncanakan dimulai sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Bupati Pati Sudewo, Masjid Kebanggaan Masyarakat Pati, Masjid Baitur Nur bakal disolek menjadi lebih indah dengan berbagai sentuhan di beberapa sisi. Renovasi masjid ini bakal menelan anggaran 15 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati, yang direncanakan dimulai sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2025 dengan pengerjaan selama 6 bulan. Bupati Pati Sudewo menuturkan perbaikan nantinya menyasar perbaikan beberapa sisi masjid, diantaranya pagar, taman, plafon, pencahayaan, serta toilet dan tempat wudhu putra-putri. Ini plafon, terasnya semuanya itu nanti juga ditata ulang dengan baik, pagernya itu juga dibuang, ada desain yang baru, kemudian tempat toilet wanita, toilet perempuan itu dibongkar semua, tempat wudhu dibongkar semua, dibangun yang baru, taman sekitarnya juga ditata ulang semua. Pencahayaannya juga, nanti insya Allah semuanya akan kelihatan beda, berubah menjadi jauh lebih baik. Dimulai kapan? Dimulai insya Allah mulai kalau nggak akhir Juni, awal Juli. Dalam 6 bulan sudah selesai dengan anggaran sekitar 15 miliar. Dari APBD atau dari pusat? APBD, dari APBD Kabupaten Pati. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Baitur Nur Arwani menuturkan Bupati Pati telah menghadirkan arsitektur dalam tim Penta yang merupakan arsitek terbaik di Indonesia agar dapat menyelek Masjid Kebanggaan Masyarakat Pati menjadi lebih indah dan megah. Ya, alhamdulillah kemarin sudah didatangkan tim arsitektur dari tim Penta. Beliau Bapak Bupati menghentikan bahwa tim ini adalah tim terbaik di Indonesia, yang mana dari tim Penta ini menginginkan desain masjid tetap dipertahankan karena desain ini adalah warisan legenda arsitektur terbaik untuk masjid di Indonesia, yaitu Insinyur Nu'man, yang mana desain ini adalah everlasting, artinya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bapak Bupati menginginkan masjid ini nanti direnovasi sebaik dan semegah mungkin, sehingga menjadi ikon terbaik masjid di Kabupaten Pati yang menelan anggaran sekitar 15 miliar rupiah.
Pihaknya menambahkan berdasarkan peninjauan dari tim Penta, arsitektur masjid bakal tetap dipertahankan dikarenakan desain masjid merupakan warisan legenda arsitektur terbaik masjid di Indonesia, yakni Insinyur Nukman yang mendesain Masjid Baitur Nur dengan desain yang tak bakal ketinggalan zaman atau everlasting. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari meminta kepada masing-masing kepala OPD agar memberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin tidak masuk kerja. Hal ini disampaikan Bupati Kendal saat apel bersama aparatur sipil negara di alun-alun Kendal pada hari pertama masuk kerja, yakni Selasa 8 April 2025. Setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri, para ASN kembali masuk kerja diawali dengan apel bersama di alun-alun Kabupaten Kendal yang dipimpin langsung Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari. Menurut Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari, pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin sebagai bentuk rasa keadilan bagi seluruh ASN. Sanksi yang diberikan itu sesuai dengan ketentuan tentang disiplin ASN. Ya, tentunya kita memberikan contoh dulu ASN untuk membayar pajak sesuai dengan jadwalnya. Nanti kemudian juga kita sosialisasi dari petugas-petugas juga akan jemput bola. Ya, kalau khusus ASN kami menghimbau untuk memberikan contoh kepada masyarakat karena sebagai abdi negara tentunya harus memberikan contoh yang baik agar segera melunasi pajak-pajak. Pada masyarakat juga karena nantinya kan pajak itu akan kembali untuk membangun Kabupaten Kendal, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami harapkan juga masyarakat berkewajiban untuk membayar pajak. PJ Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan adanya ASN yang tidak masuk kerja tanpa izin. Namun untuk data pastinya, bagi ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama ini masih menunggu laporan resmi dari masing-masing OPD. Kita memberikan penghargaan kepada desa lunas dan tercepat. Tadi urutan dari Pak siapa itu Ngampel Wetan, kemudian segala macam kelurahan hanya ada 2. Harapannya tahun ini insya Allah nanti SPT PBB sudah bisa dibayar per bulan kemarin puasa itu, tapi kita akan launching nanti tanggal berapa Mi? 29 bersamaan dengan kartu kredit pemerintah. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga ikut mensosialisasikan PBB tahun ini harus lebih banyak realisasinya dibandingkan tahun 2020. Ada lunas 103 dari 286. Jadi masih banyak sebenarnya harus ditingkatkan lagi dan mohon teman-teman nanti bisa ikut bantu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Baro memimpin panen raya padi di Desa Ngotet, Kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut disiapkan secara online melalui Zoom, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta gubernur dan bupati dari 14 provinsi di seluruh Indonesia. Sekiranya Memiliki luas lahan pertanian mencapai 26.634 hektar, saat ini Rembang telah menanam masa tanam 2 Walik Dami di 33.000 hektar, di mana 17.000 hektar telah panen. Jika dikonversi dengan rata-rata produktivitas 5,5 ton per hektar, produksi beras di Rembang diperkirakan mencapai 54.000 ton. Kebutuhan pangan masyarakat di ujung timur Pantura, Jawa Tengah tercatat mencapai 5.100 ton per bulan. Dengan hasil panen yang ada, dipastikan kebutuhan pangan dapat terpenuhi selama 20 bulan ke depan. Wabub Rembang Hanis Kolil Baro dalam sambutannya menegaskan bahwa panen raya ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah pusat dan daerah terhadap para petani, mulai dari akses pupuk yang kini semakin mudah hingga harga gabah yang telah ditetapkan sebesar 6.500 dari Bulog, ungkapnya. Keterpihakan pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan, dalam hal ini kesejahteraan para petani ini utuh, mulai dari akses pupuk yang sudah semakin mudah, kemudian
mulai dari harga gabah ya masih 6.500, masih Pak ya, dari Bulog mana? Masih, nah, ini luar biasa. Tapi memang perlu sinergitas yang terus dijalin, komunikasi, koordinasi, mulai dari bawah, dari kelompok tani sama kawan-kawan di dinas Dintanpan, kemudian dengan pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Ini komunikasi sinergitas harus terus kita jalin, terus berkoordinasi untuk kemajuan para petani di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Rembang. Agar ini yang menjadi visi besar dari Bapak Prabowo, ketahanan pangan, bisa benar-benar terwujud dan segera terwujud. Amin, amin. Beruntung pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, di anak buahnya Pak Wamen juga pada hadir di sini. Di belakang itu yang pakai putih coklat, itu ada buahnya Pak Wamen Sudaryono. Kalau tadi uji coba mesin, itu tadi sudah tanya-tanya harganya berapa. Barangkali nanti bisa segera, kalau memang bermanfaat untuk petani, bisa segera kita mohonkan dari kementerian untuk kita berikan bantuan kepada para petani. Dirinya menambahkan bahwa untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo dalam mencapai ketahanan pangan, sinergitas antara semua pihak sangat diperlukan. Agus Iwan Haswanto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, melaporkan hasil panen musim tanam 1 2025 di Desa Ngotet menunjukkan angka yang sangat menggembirakan, yaitu profitas mencapai 9,9 ton per hektar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita terhangat lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Hal tersebut didapatkan usai Garuda Muda menaklukkan Yaman 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Tim nasional Timnas U17 Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar usai membantai Yaman 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Kemenangan yang diraih saat laga di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City Jeddah Arab Saudi Senin 7 April memastikan Garuda Muda tampil pada Piala Dunia U17 tanggal 3 hingga 27 November mendatang. Skuad asuhan Nova Arianto mengoleksi 6 poin sehingga lolos ke perempat final Piala Asia sekaligus tiket Piala Dunia U17 tahun ini. Indonesia pun akan menjalani pertandingan terakhir grup C melawan Afghanistan. Namun apapun hasilnya, tidak akan memengaruhi tiket Indonesia baik ke perempat final Piala Asia U17 2025 maupun Piala Dunia U17 2025. Pemirsa, warga memadati perayaan tradisi pukul sapu yang digelar di Desa Mamala dan Morela, Kecamatan Laihitu, Maluku Tengah, Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan tradisi yang digelar 7 hari setelah Idul Fitri ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan sebagai pesan damai kepada seluruh masyarakat di Maluku. Telah ditentukan. Ribuan warga memadati perayaan tradisi Puku Sapu yang digelar di Desa Mamala dan Morela, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Senin 7 April. Pukul sapu ini selalu diadakan setiap tahun setelah perayaan Idul Fitri, tepatnya pada 7 Syawal, sebagai bentuk silaturahmi warga usai Lebaran. Tradisi pukul sapu diawali dengan sejumlah tarian, di antaranya tari katreci dan cakalele atau tarian perang yang dilakukan oleh warga setempat. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, yang turut hadir mengatakan atraksi budaya ini memiliki nilai historis tersendiri, yakni nilai-nilai perjuangan orang Maluku saat melawan penjajah. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi di antara sama negeri, dan kami mengirimkan pesan damai kepada seluruh masyarakat di Maluku bahwa kita ini kan adalah satu keluarga. Kalian pilih kata dua, betul-betul rasa di daging. Jadi jangan terpengaruh, jangan terhasut, jangan terprovokasi oleh siapapun maupun pihak manapun yang bermaksud bertemu memecah belah bersama anak negeri di Maluku. Dia berharap kedepannya agenda ini dapat dikemas lebih baik lagi agar menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Maluku. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin berkunjung ke kediaman mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Kunjungan tersebut dalam rangka halal bihalal untuk menjalin dan mempererat silaturahmi antara pemerintah yang baru kepada pemerintah lama. Selain mengunjungi Hendrar Prihadi, Agustin dan Iswar juga berencana mengunjungi Sue Marmo dan Sukawi Sue Tarib serta mantan Gubernur Jateng Ali Mufidz. Tak lupa, Agustin dan Iswar juga akan berkunjung ke tokoh ulama sekitar yakni Gus Ubed di Ponpes Al-Itqom, Pedurungan. Halal bihalal ada kunjungan ke semua mantan yang sudah seto, kita datangi makamnya. Ya menurut saya ini karena mau membangun sesuatu yang sudah hebat menjadi semakin hebat, berarti
take off-nya landasannya memang harus dari wali kota. Sekaligus karena mereka senior ya, jadi kita memberi ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan tentu minta support dan saran sebagai senior. Tadi ngobrol apa aja Bu? Kayaknya seru banget Bu. Ini seumur mas saya bujekan itu, kangen-kangenan, lama nggak ketemu. Ada diskusi khusus nggak Bu untuk pembangunan Kota Semarang? Sempet sih bikin remen-remen. Apa Bu itu? Biasa apa Bu itu? Tadi tentang simpang 5 yang harus dimoncerkan. Bicara cara pembangunan simpang 5 tadi katanya kalau ada yang mau investasi oke sih, waktu beliau mundur karena Covid ya. Habis ini ke Pak Marmo, terus kemudian ke Pak Sukawi, terus setelah itu di Batam. Terus kita juga mau mengunjungi Pak Ali Muklis sebagai tokoh senior karena kali ini itu rangkaian waktunya masih cukup. Terus terakhir ini super. Kunjungan ini sebagai penghormatan kepada senior untuk dapat memberi support atau dukungan agar Kota Semarang hebat semakin hebat. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz melaporkan. Pemirsa, tradisi unik digelar warga Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Mereka mengadakan festival budaya bulusan dengan memberi makan kupat, lepet hingga ingkung kepada bulus atau kura-kura yang ada di kompleks makam Mbah Dudo. Inilah suasana ribuan warga yang memadati kompleks makam Mbah Dudo di Desa Hadipolo, Kudus dalam gelaran tradisi bulusan Senin pagi. Kirap budaya dimulai dari arah utara menuju kompleks makam sejauh 1 km. Sepanjang 10 gunungan berisi hasil bumi, kupat, lepet, dan buah-buahan dibawa oleh 9 tim peserta dan panitia. Sesudah tiba di kompleks makam, para peserta menampilkan pentas seni dan teatrikal yang menggambarkan nilai-nilai kesederhanaan dan penghormatan terhadap leluhur. Puncak acara adalah doa bersama dan proses pemberian makanan kepada bulus yang dianggap sebagai peninggalan Sunan Muria. Kami sampaikan di tahun 2025 ini kirap budaya bulusan akan menuduhkan kegiatan-kegiatan yang lain daripada yang lain. Kegiatan rutin yang pertama adalah tadi malam adalah tahlil umum yang dihadiri kurang lebih 250 orang dari warga setempat. Kemudian pagi ini nanti sebentar lagi ada kirap budaya bulusan yang insya Allah nanti startnya dari arah utara. Dalam perjalanan kurang lebih setengah jam, radiusnya 1 km, seperti itu. Tema yang kita angkat di tahun 2025 ini adalah yang sudah tertera, yaitu 1000 kupat lepet. Dalam artian adalah kesejahteraan warga masyarakat itu dilihat dari pola makan yang baik. Ya, maksud dan tujuan pada pagi hari ini kita nanti akan memberi makan kepada bulus bahwa peninggalan dari Sunan Muria itu tetap kita rawat sampai dengan sekarang. Tetap kita rawat, termasuk nanti makannya juga kita persiapkan. Harapan kami adalah setelah kegiatan ini nanti kesejahteraan, terus nanti kebersamaan, persaudaraan dari warga masyarakat khususnya Dukuh Sumber itu dapat terjalin dengan baik. Tradisi bulusan sendiri sudah berlangsung turun-temurun. Konon berasal dari kisah santri Mbah Dudo yang bernama Umaro dan Umari, sahabat dari Sunan Muria. Kisah spiritual inilah yang terus dilestarikan hingga saat ini. Seorang warga, Anis, mengaku senang dapat rebutan gunungan yang berisi kupat, lepet, dan sayuran. Dapat apa aja ini? Baru saja saya selesai berbicara. Ada kepercayaan apa sih Bu? Ini ada sebuah HP yang ada apa Bu? dari anak kecil. Nantinya mau dibuat apa ini nanti? Dimasak ya?
Tradisi bulusan diharapkan terus menjadi warisan budaya lokal yang tidak hanya menjaga nilai religius dan sosial, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita terhangat lainnya. Tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan warga berebut ketupat dalam tradisi Sewu Kupat yang digelar di kawasan makam Sunan Muria di Kudus. Tradisi yang diwariskan sejak zaman Sunan Muria ini merupakan bentuk syukur warga setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Sedikitnya ada 24 gunungan yang berisi ketupat, lepet, serta berbagai hasil bumi yang disediakan di Parade Sewu Kupat tahun 2025 kali ini. Usai didoakan di makam Sunan Muria, gunungan ketupat kemudian diarak menuju Taman Ria Colo yang berada di bawah makam Sunan Muria. Ribuan warga dari berbagai daerah yang sudah menunggu sejak pagi rela berdesakan dan berebut untuk mendapatkan ketupat dan lepet maupun hasil bumi yang dianggap memiliki berkah tersendiri. Mia Fatana, salah satu warga, mengaku sengaja datang tiap tahun untuk mengikuti tradisi Sewu Kupat ini. Jadi tadi ikut kirap mas, kirap Sewu Kupat yang setiap tahun kan ada. Terus tadi rebutan sama warga juga. Alhamdulillah dapat hasil bumi sama lepet ini yang paling diincer. Sama ada parijoto ini khasnya dari Muria. Ini untuk kesuburan sih mas. Jadi nanti buat saudara saya yang lagi hamil, biar nanti lahirannya lancar, anaknya juga bisa, kalau cowok ya bisa tampan, kalau cewek bisa cantik. Tentu saja keberkahannya ya mas, karena ini kan juga tradisi sawalan, tradisi kupatan dari Sunan Muria juga. Nanti semoga dapat berkah dari Sunan Muria juga, rezeki lancar, nanti juga pekerjaannya juga lancar. Sewu Kupat memiliki makna wujud syukur warga setelah selesai menjalankan puasa Ramadan, sekaligus melestarikan tradisi leluhur. Parade Sewu Kupat ini juga akan dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual dari Kabupaten Kudus.
Kegiatan-kegiatan ini kan tidak hanya di Kudus, di Jepara, di Rembang, di Pati juga ada. Bagaimana nanti kita menarik dari kota lain selain kota tersebut untuk bisa datang ke sini, bisa berwisata ke Kabupaten Kudus, dan ini adalah suatu tradisi budaya yang bisa dicatat oleh rekor muri. Hanya satu-satunya di Kabupaten Kudus di Indonesia. Perlu kita catatkan, nanti kita koordinasi layak nggak untuk jadi rekor muri. Ada rencana dipatenkan Pak? Ya, kita patenkan sekarang sebagai hak kekayaan intelektual. Ini kan reputasi yang unik ya, Sewu Kupat ya, bahwa tradisi ini sebenarnya sudah lama, tapi kita kemas menjadi sebuah parade untuk menarik wisatawan dan kearifan lokal, budaya dan warisan adiluhung leluhur kita. Agar menarik banyak wisatawan untuk datang, rencananya tahun depan Parade Sewu Kupat digelar lebih meriah dengan memecahkan rekor muri. Dari Kudus, Lingkar TV, Fahtur Rahman melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat agrowisata petik pepaya yang memiliki 800 pohon pepaya jenis California. Agrowisata petik pepaya ini terletak di jalur menuju pantai selatan Gunung Kidul. Pengunjung bebas memetik sendiri pepaya berbagai ukuran dengan harga Rp6.000 per kilogram. Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki banyak destinasi wisata yang terus berkembang. Di samping wisata pantai yang indah, Gunung Kidul memiliki agrowisata minat khusus, salah satunya destinasi agrowisata petik pepaya. Agrowisata yang dikembangkan oleh Karang Taruna, Kelurahan Siraman ini, berada di jalur wisata menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Mempunyai lebih kurang 800 pohon pepaya jenis California, pengunjung bebas memetik sendiri dengan pilihan pepaya berbagai ukuran. Untuk 1 kg pepaya California dibanderol dengan harga Rp6.000. Destinasi wisata di Gunung Kidul kan banyak, tapi dari menghindari kemacetan, saya memilih memetik pepaya di sini karena bisa metik sendiri, nanti nimbang sendiri, nanti tinggal bayar. Koordinator Agrowisata Petik Pepaya, Heri Santosa, mengatakan agrowisata alternatif ini merupakan kiprah para pemuda dalam mendukung Gunung Kidul menjadi pusat tujuan wisata. Selain wisata alam, diharapkan akan berkembang agrowisata lainnya di wilayah ini. Harapan kami ini menjadi salah satu alternatif teman-teman Karang Taruna pemuda untuk menjadi bagian dari sektor ekonomi untuk menghasilkan cuan tentunya, sehingga pada akhirnya petani itu tidak hanya sekedar alternatif, tetapi kemudian menjadi satu prioritas yang menghasilkan ketika ditekuni secara benar dan juga tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Selain berwisata sehat, lokasi ini sangat cocok untuk bersuah foto bersama keluarga. Bagaimana? Anda tertarik? Agrowisata petik pepaya ini bisa dijadikan sebagai tujuan wisata alternatif saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul pada liburan selanjutnya. Pemirsa, ribuan pengunjung menyerbu toko oleh-oleh dan souvenir pabrik kata-kata Joker saat liburan Lebaran di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dua produk andalan mereka yakni kaos dengan kata-kata unik dan sandal menjadi incaran para pengunjung yang datang dari luar Pulau Bali. Berkunjung ke Pulau Dewata, tak lengkap rasanya bila tidak mampir ke pusat oleh-oleh khas Bali. Salah satunya, toko souvenir yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun yang berlokasi di Jalan Raya Kuta, Badung, Bali. Ini dia, pabrik kata-kata Joker. Nah, saat musim liburan panjang seperti Lebaran, pabrik kata-kata Joker juga dibanjiri ribuan wisatawan. Para pengunjung dari berbagai kota di luar Pulau Bali ini mencari buah tangan atau souvenir old school, yakni t-shirt atau kaos dengan kata-kata unik. Menurut pengunjung, kaos dengan khas olah kata ini menjadi salah satu daya tarik, terlebih dengan kualitas dan harga yang sepadan.
Kalau ke Bali kan nggak afdol kalau nggak kesel. Yang bikin tertarik apa mungkin Pak? Bahasanya sama kualitas bajunya mungkin lumayan. Beli baju sama beli daster mungkin belum tahu ya, sama perhiasan yang lain. Kenapa mungkin Kak belanja mencari produk kaos di sini Kak? Karena kan terkenal bahannya halus, harganya juga udah worth it sama bahannya. Jadi ya mau coba aja. Kayaknya worth it ya kalau menurut aku, soalnya bahannya juga halus, worth it sama harganya juga sih. Pengelola Joger Arman Setiawan mengungkapkan hingga saat ini kaos dan sandal masih menjadi produk andalan yang dicari wisatawan. Meski demikian, di tokonya tersedia beragam souvenir unik dan khas Pulau Dewata. Yang pasti sih satu produk-produk Joger ya, karena kita tidak menjual produk yang bukan produk Joger sih. Ya banyakan di sandal, banyakan di kaos juga. Kita sih kalau nggak salah paling murah sekitar 10 ribuan juga ada tuh gantungan kunci itu yang paling mahal yang sampai puluhan juta ada itu patung-patung yang itu ya. Tapi kalau kaos sih range kita di angka 150-an ribu ya. Meski sempat sepi menjelang Lebaran yang berbarengan dengan Hari Raya Nyepi, jumlah kunjungan meningkat sejak H-1 Lebaran. Kunjungan meningkat hingga 3.000 pengunjung dibanding hari normal yang berkisar 1.000 hingga 1.500 kunjungan. Pemirsa, sensasi kesegaran bermain air dari sumbernya langsung dengan pemandangan pepohonan berusia ratusan tahun dapat dinikmati di sumber Simbarjoyo yang berada di Dukuh Gemblung, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo Pati. Di objek wisata yang baru dibangun akhir Desember 2024 lalu, pengunjung hanya perlu merogoh kocek seikhlasnya. Bak berenang di kolam renang pribadi, inilah keseruan anak-anak yang bermain air di sumber Simbarjoyo ketika hujan tiba di Dukuh Gemblung, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo Pati. Wisata ini menawarkan kesegaran bermain air dari sumbernya dengan pemandangan pepohonan yang menjulang tinggi, berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Kolam ini memiliki kedalaman 70 cm dan berdiri di tanah milik desa. Di sekitar kolam juga difasilitasi kamar mandi. Meski baru 10% pembangunan, kolam ini tak pernah sepi pengunjung, terutama dari kalangan remaja, anak-anak yang didampingi orang tua. Para pengunjung pun belum ditarik retribusi, hanya mengisi sejumlah uang seikhlasnya. Kaur Umum Desa Sukolilo Suharyono menuturkan air yang mengisi kolam merupakan limpahan dari sumber Simbarjoyo yang tak pernah mengering di musim penghujan maupun kemarau. Kedepan wisata ini akan dilengkapi dengan resto, taman dan kuda serta paket wisata menggunakan jeep. Terkait untuk wisata Umbul Simbarjoyo ini sebagai penunjang lah, biar bisa Sukolilo khususnya Dukuh Gemblung ini bisa lebih berkembang ke depan, bisa menunjang pariwisata di Kabupaten Pati. Ini air kita tidak mengganggu dari kebutuhan warga, kita ngambil limpahan dari sumber yang lain. Ini tidak pernah selalu mengalir ya Mbak ya? Selalu mengalir, baik itu musim penghujan ataupun musim kemarau. Ini biasanya ramai di waktu apa saja nih Mbak? Wah, kalau libur Mbak, wah istimewa. Libur hari Sabtu Minggu, wah itu meluber nih anak-anak yang pada renang di sini. Joyo berasal dari mbah atau yang mengku sumber di Dukuh Gemblung ini. Ini namanya Mbah Simbarjoyo. Nah ini selain itu bisa berenang, melihat view-nya apa ini Mbah? Wah, view-nya bagus sekali ini. Sangat natural sekali, sangat kembali back to nature. Artinya kembali ke alam. Kita bisa melihat pohon-pohon yang masih hijau, terus pohon yang usianya puluhan tahun bahkan 50 tahun ke atas ada di sini. Sementara itu, salah satu pengunjung, Yasmin Kazahra Khairun Nisa dari Desa Sukolilo menuturkan setiap 1 minggu sekali bermain dengan kawan-kawannya di sumber Simbarjoyo. Air yang jernih dari sumbernya membuat ia selalu ingin kembali lagi. Sot Yasmin Kazahra. Seger. Airnya gimana? Airnya bening, seru,
terus nggak terlalu dingin. Ini hujan-hujan tetap nekat main di sini ya? Sering ke sini atau seperti apa? Setiap minggu. Kenapa kok pengen selalu ke sini? Di rumah gabut. Tapi kalau di daerah sini sudah ada seperti kolam atau sumber seperti ini nggak sih, Dek? Baru di sini dibuat kolam. Terus view di sini gimana? Bagus, indah. Bisa lihat apa aja di sini? Pohon, daun, terus burung. Tak hanya bermain air, pengunjung juga bisa menikmati perimbunan pohon yang menjulang tinggi serta cuitan burung. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.